Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran kedua subtema yang kedua. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam pembelajaran kedua kali ini kita masih belajar tentang ide pokok. Baik, ide pokok pastinya kalian masih ingat ya, karena dalam pembelajaran subtema 1 yang kemarin anak-anak sudah belajar dan melihat video tentang ide pokok. Nah, sekarang Bu Guru terangkan kembali tentang ide pokok. Ide pokok ini mempunyai banyak istilah atau nama lain, yaitu ada yang disebut dengan gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan pikiran utama. Semuanya sama seperti ide pokok dan memiliki makna yang sama, yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf atau teks. Ide pokok sendiri berfungsi memberikan penjelasan dari suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami suatu teks atau paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok teks atau paragraf, kita dapat mengetahui ide utama dari suatu bacaan atau paragraf. Nah, bagaimana sekarang cara mencari atau menentukan ide pokok paragraf? Ini ada beberapa caranya ya. Yang pertama, baca dulu seluruh teks dengan cermat. Yang kedua, cermati paragraf pertama sampai paragraf terakhir dalam teks tersebut. Selanjutnya, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok. Nah, itu tadi adalah cara menentukan ide pokok. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Baik, ini ada sebuah paragraf. Bu Guru akan membacakan paragraf tersebut ya. Silahkan kalian simak bersama-sama. Daun kelapa sawit tersusun majemuk menyirip. Daunnya berwarna hijau tua dan pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi lebih mirip dengan kelapa. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah, baik kita bahas bersama ya. Paragraf tersebut membicarakan tentang daun kelapa sawit. Maka sudah bisa dipastikan ide pokok paragraf tersebut adalah daun kelapa sawit. Hanya fokusnya adalah pada bentuk daun kelapa sawit. Maka bisa ditulis ide pokok paragraf tersebut adalah bentuk daun kelapa sawit. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham ya tentang bagaimana cara mencari ide pokok. Selanjutnya, kalian nanti bisa langsung latihan dengan mencari ide pokok dalam suatu bacaan.
Sebelum itu, coba kita amati bersama pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang cara bagaimana kita bisa menemukan ide pokok suatu paragraf, sekarang kalian buka buku paketnya tema 1 halaman 56. Di situ terdapat teks yang berjudul Perkembangbiakan pada Ayam. Setelah kalian baca nanti, kalian kerjakan yang pertama yaitu tuliskan ide pokoknya, yang kedua buatlah peta pikiran, kemudian yang terakhir yaitu buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Pada teks tersebut terdapat hewan yaitu ayam. Ayam dapat dijadikan sebagai ladang usaha di bidang peternakan. Nah, ngomong-ngomong di bidang peternakan, kita akan mempelajari juga kondisi perekonomian negara ASEAN. Bidang peternakan sangat potensial dijadikan komoditas ekonomi suatu negara. Sama seperti peternakan, kondisi alam negara-negara ASEAN juga mempengaruhi kegiatan perekonomian di negara-negara tersebut. Sebagian besar negara ASEAN dikelilingi gunung api, jadi kegiatan ekonomi negara ASEAN adalah bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan video berikut yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian di ASEAN. Silakan saksikan video berikut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Produk unggulannya diekspor seperti nanas, kopra, kayu, gula, dan biji tembaga. Indonesia, negara kepulauan terbesar dan memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik di sektor wisata. Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Malaysia. Bermata pencaharian di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Myanmar. Perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Singapura. Mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Penghasil bahan kimia dan produk olahan minyak. Thailand. Penghasil beras terbesar di Asia. Mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata dan turisme, industri, pertambangan, dan kehutanan. Nah, teman-teman, itu tadi kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sampai jumpa.
Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara perekonomiannya yaitu di bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Selain itu, bidang peternakan dan perikanan juga banyak dikembangkan di negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar memiliki wilayah lautan yang luas. Nah, sekarang ayo kita buka buku paketnya, tema 1 halaman 46. Pada halaman 46 terdapat tabel yang berisikan dua negara yaitu negara Brunei Darussalam dan Filipina. Pada tabel tersebut kita disuruh mencari perbedaan dan persamaan karakteristik dua negara ASEAN yang berhubungan dengan kondisi ekonomi negara tersebut. Sekarang ayo kita isi bersama-sama untuk negara yang Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Yang kedua, pendapatan Brunei Darussalam merupakan pendapatan tertinggi di dunia. Yang ketiga, Brunei Darussalam mengimpor mesin-mesin dan peralatan transportasi bahan kimia. Sekarang, ayo kita isi kolom yang negara Filipina. Yang pertama, Filipina mengandalkan bidang pertanian dan peternakan pertambangan. Yang kedua, ekonomi Filipina merupakan keempat terbesar di Asia Tenggara. Yang ketiga, Filipina menganut sistem ekonomi campuran dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Baik anak-anak, jadi tugas kalian hari ini yaitu mengisi tabel yang sudah diterangkan pada halaman 46 tadi dan mengerjakan latihan soal pada buku paket tema 1 halaman 56 sampai 57. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan ingat tetap jaga ibadahnya, jaga kesehatannya, berbakti sama kedua orang tua, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.